Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Oke, teman-teman, hari ini tanggal 24 Maret 2022, saya akan membahas IHSG, saham dan kondisi market ya, teman-teman. Baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Sehingga teman-teman apabila ada tawaran titip dana trading mengatasnamakan Surya MS Trade di Telegram, di Facebook, di Twitter, dan di sosial media lainnya seperti WhatsApp, tolong diabaikan karena saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Oke teman-teman, hari ini ya IHSG-nya break new record lagi, break high lagi teman-teman ya. Judul-judul saya yang kemarin-kemarin itu bahasanya selalu IHSG hampir ATH, hampir tembus all time high. Sebelumnya juga saya bahas bahwa IHSG OTW ATH, saham-saham komoditas naik ya teman-teman. Hari ini juga komoditas masih merupakan sektor yang menarik. Terus kemudian dari video-video saya sebelumnya juga saya sampaikan bahwa dua sektor yang saya paling suka adalah komoditas yang pertama, yang kedua adalah sektor leader dari finance atau banking seperti itu. Karena saham-saham leader banking ini selain dia menduduki top market cap-nya ya, biasanya menduduki top market cap untuk leader-leadernya, dan juga secara chart mereka masih sangat bagus. Sehingga potensial pergerakan mereka untuk misalkan retracement itu retracementnya terbatas pada 23 sampai 38, dan beberapa hari terakhir kemarin untuk leader-leader sektor perbankan itu yang blue chip itu hanya terkoreksi sampai di kisaran 23. Dan ketika naik teman-teman seperti ini, IHSG itu perlu pendorong. Saham pendorongnya siapa lagi kalau bukan saham-saham yang merupakan saham market cap tinggi seperti itu. Oke, kita lihat dulu untuk support resist dari IHSG teman-teman. Untuk resistan jelas hari ini di 7034. 7034 itu sudah berhasil di break hari ini. Karena closing dari IHSG ini ada di 7049,685. Naik 0,76 teman-teman ya. Dan posisi closingnya adalah di high. High sama dengan close. Naik sekitar 53,57 ya. Memang secara pergerakan IHSG dari tren ini, dari kisaran 6.521 sampai ke atas ini memang kelihatan sekali trennya sangat kuat ya. Karena dalam pergerakannya dia terkoreksi memang pernah sampai di 50 retracement, tapi itu hanya intraday aja baru karena closingnya juga ditarik ke sekitar 38 retracement. Dan dalam pergerakannya selalu terjaga, tenaganya cukup terjaga di kisaran 38 sampai 23 seperti itu. Nah, teman-teman, ngelihat kondisi seperti ini, yang saya sampaikan kemarin adalah ketika ngelihat saham IHSG ini cenderung mendekati ATH, maka kemungkinan pendorong paling kuat adalah saham-saham yang merupakan saham-saham market cap tinggi. Baik, kalau gitu kita akan tengok dulu saham-saham market cap tinggi hari ini, saham-saham pembentuk indeks yang memiliki market cap besar-besar. Kita bisa ngelihat BCA, BRI, hari ini hijau, Telkom hijau, Bank Mandiri, Astra juga hijau teman-teman, Arto, nah Arto ini juga bolak-balik saya bahas ya, ini Arto ini pengaruh ke indeks cukup kuat, apalagi hari ini boleh dibilang dari 8 urutan saham market cap tinggi ini hijau semua kecuali TPIA. Kalau kita lihat semuanya nih sampai sekitar 19, ini di bawah ada United Tractor, Cepin, Adaro ya, ada MDKA, ini juga hijau. Jadi mostly sebagian besar dari saham-saham pembentuk indeks, saham-saham market cap tinggi hari ini banyak yang hijau. Ini tentu akan memberikan dorongan kepada IHSG untuk dia bisa naik lebih tinggi, untuk dia bisa naik lebih tinggi seperti itu teman-teman. Jadi triknya adalah kalau teman-teman mau bermain di saham-saham yang inline dengan pergerakan IHSG, maka carilah yang bentuknya seperti IHSG seperti ini. Dan kalau bisa
dan memang harus mencari saham-saham penggerak indeks seperti ini. Saham-saham penggerak indeks ini saat ini pergerakannya memang sangat-sangat menarik. Karena selain rentangnya yang juga cukup lebar, ini walaupun blue chip juga cukup lebar, dan beberapa dari saham yang ada di sini ini memiliki chart yang bagus. Ya, nggak semuanya bagus ya teman-teman, nih ada BCA, BRI, ini secara umum masih bagus, Telkom, Bank Mandiri, ya. Kemudian BNI bagus, beberapa kan masih di bawah nih, Unilever masih di bawah, Cepin masih di bawah seperti itu, Adaro, kemudian saham-saham batubara lainnya bentuknya tentu akan seragam dengan saham-saham dalam sektor tersebut. Kalau pilihan saya sih dari kemarin-kemarin memang di sektor batubara dan finance, terutama finance, karena memang secara pergerakan saham-saham finance itu semuanya masih kebanyakan saham-saham finance yang leader itu kebanyakan masih uptrend. Oke teman-teman, tadi untuk IHSG, support resist sudah saya bahas, kemudian saham-saham penggerak indeks sudah saya bahas. Kemudian sekarang saya akan masuk ke harga komoditas ya teman-teman. Kita akan masuk ke harga komoditas. Ya, sekarang ke harga komoditas. Kita tengok dulu harga coal, teman-teman. Harga coal di dalam chart seperti ini. Jadi dari kemarin memang seperti mau turning, tapi belum turning ya, seperti ini. Secara chart mau turning di kisaran 325. Ini grafik dari batubara. Kalau kita lihat di sini, ini untuk ini kan April berarti yang spot ya teman-teman. Yang spotnya ini ya naik tapi kecil. Sedangkan yang footnya teman-teman ini naik ya lumayan lah seperti itu. Tapi kenaikannya nggak sebesar yang dulu di kisaran 400. Ini ya naik gitu aja. Karena kalau kita lihat di sini chartnya itu habis naik turun nih udah mulai datar seperti itu. Bentuknya seperti mau naik. Tentu ini juga akan berpengaruh ke saham-saham di batubara yang memang secara pergerakan masih menarik. Terus kemudian crude oil ya teman-teman. Crude oil hari ini naik lagi di kisaran 115. Kita tengok dulu saham crude oil. Nah ini seperti ini. Ini sudah hampir masuk ke 120-an lagi ya teman-teman. Kemarin kan sempat 123. Jadi saham-saham minyak, saham-saham energi dia naik. Tetapi biasanya sih kalau saham-saham energi ini naik, fokus saya itu bukan ke saham-saham minyak yang ada di Indonesia, bukan di bursa enggak. Tapi saya lebih ke saham-saham batubara. Itu kalau saya seperti itu. Kemudian untuk saham nikel, teman-teman. Teman-teman bisa ngelihat kemarin kan di harga nikel ini sekitar 28. Hari ini rebound ya, teman-teman. Hari ini rebound dan saham-saham komoditas kan juga hari ini naik ya. Komoditas naik. Kemudian palm oil kemarin rebound, ini masih ya istilahnya dia habis turun rebound. Nah kemudian ini seperti ketemu resistan seperti itu. Jadi kenaikannya nggak ya istilahnya naik tapi tertahan seperti itu. Itu adalah untuk palm oil. Jadi udah saya bahas coal ya, crude oil, nickel, palm oil. Jadi saya akan lanjutkan ke bahasan berikutnya. Baik teman-teman, sekarang kita akan masuk ke kondisi sektor ya, kondisi sektor. Tadi udah sekilas saya sampaikan bahwa sektor-sektor yang menarik itu adalah sektor coal dan sektor-sektor yang secara tren di atas. Maksud saya sektor-sektor yang menarik adalah sektor komoditas, bukan coal ya, karena coal termasuk dalam komoditas. Sektor-sektor yang menarik adalah komoditas. Komoditas di sini kan ada CPO, ada coal, ada timah, ada minyak. Tetapi tidak semuanya saya ambil, saya mesti harus mencari sektor mana yang paling menarik, dan yang menarik maksudnya adalah coal, logam, CPO juga menarik ya. Terus kemudian sektor finance terutama leader dari sektornya, leader sektornya. Beberapa sektor sudah mulai tidak turun lebih dalam teman-teman. Seperti sektor apa? Seperti sektor ini konstruksi kalau kemarin kan sempat jelek lagi sinyalnya. Saya lihat dari ini sudah mulai ada perlawanan ya. Sudah mulai ada perlawanan seperti itu nih. Adi, Wika, PTPP semuanya sudah ada perlawanan. Properti juga sudah mulai ada perlawanan teman-teman. Tetapi sekali lagi
pesan saya adalah sektor-sektor ini secara bentuk masih downtrend. Artinya memegang saham-saham downtrend itu lebih sulit dibanding memegang saham-saham uptrend. Karena saham-saham uptrend ini minat belinya masih tinggi, sedangkan saham-saham downtrend ini yang lebih besar adalah minat jual. Atau ketika sudah ada minat beli dan kemudian ketemu resistan volume atau volume-volume orang yang nyangkut dan orang yang nyangkut itu keluar ketika harganya naik, maka akan menjadi lawan bagi orang-orang yang udah membeli. Sampai akhirnya mungkin ketemu resistan, mereka pada buang semua seperti itu. Jadi memang membeli saham-saham yang masih downtrend itu lebih sulit daripada membeli saham-saham yang uptrend. Makanya sekali lagi saya sampaikan pilihan ke teman-teman, utamain saham-saham yang secara chart masih uptrend, dan ketika terkoreksi teman-teman masuknya adalah ketika berada di retracement-nya. Kemudian apalagi hari ini IHSG sudah, komoditi sudah, sektor-sektornya sudah, penggerak indeks sudah. Oke, strategi yang barusan saya sampaikan tadi ya. Jadi teman-teman masuknya adalah sektor yang hot, yaitu yang tadi saya udah sebut. Kemudian masuknya tetap menggunakan strategi buy on weakness untuk saham-saham all time high atau untuk saham-saham yang uptrend. Buy on weakness pada area 2338 ya. Kalau lewat dari 38 itu nanti antrinya adalah di kisaran 61,8, itu udah bolak-balik saya bahas. Dan nanti kalau di 61,8 maka targetnya adalah di 38,2. Nah, biasa banget saya bahas ya teman-teman, kalau saya ceritakan gini teman-teman malah nggak paham. Oke, baik teman-teman, saya akan lanjutkan ke apa ya? Bentar, ke catatan saya. Oke, finance, sektor-sektor ya teman-teman, nih untuk simpulan aja buat teman-teman yang nggak sempat ngebahas semuanya. Sektor-sektor finance oke, BNI, Bank Mandiri, BRI, BCA, BTN. Oke, komoditi masih mix ya, beberapa oke, ada Roindi. Properti mulai membaik, beberapa bahkan break resistan, dan kemudian untuk konstruksi membaik ya teman-teman. Komoditas secara umum oke, metal, Antam, Incotins, MDK oke semua teman-teman ya. Kemudian catatan saya Asa Era ini catatan kemarin, oke saya nggak pakai. Itu aja, nanti akan saya bahas per sektor supaya lebih jelas. Baik teman-teman, kita masuk ke bahasan sektor finance ya. Sektor finance di sini teman-teman, ini cerita yang kemarin bahwa dalam tren naik ketemu 23,6. Kemarin udah jelas sekali BNI ada satu apa ya istilahnya, turunnya udah terbatas di area supportnya 23,6 dan hari ini mantul dari situ. Clearly ini supportnya masih di 8.050. Resistannya dia ya kalau yang candle ada di 8.350. Resistan Fibo di 8.500. Bank Mandiri juga sama, bahwa yang naik tidak naik terus, yang turun tidak turun terus. Kemarin Bank Mandiri udah turun 270 nih. Bagusnya saham-saham blue chip seperti ini. Habis turun karena dividen, ini udah kembali lagi. Jadi teman-teman yang kemarin udah dapat dividen terus kemudian belum keluar, dia turun. Hari ini tentu sudah keganti ya ruginya seperti itu. Kecuali yang cut loss. Karena memang saham-saham blue chip seperti ini memang pergerakannya cukup bagus ya. Oke, jadi mantul dari memang overshoot ya sebelumnya sampai 78. Naik dari 61, target ke 50 retracement ketemu kemarin. Hari ini retest supportnya di 61,8, mantul lagi ke atas. Oke, BRI oke, Mandiri oke. BRI juga akhirnya memberikan kejelasan setelah sekitar seminggu dia nggak jelas. Dia bermain di 23,6 retracement. Semingguan bermain di situ, hari ini dia bisa ngebreak dari resistan candle di 4710-an teman-teman ya. BCA pun demikian ya, walaupun masih belum begitu bagus, tapi hari ini dia mantul dari support candle-nya di sekitar 78. Break 61,8 retracement ya. BBTN juga oke, walaupun masih banyak resistan yang masih belum bisa dilalui ya. BBKP masih belum teman-teman. Bank Danamon naik sedikit aja. Untuk BNGA dia dalam fase retracement ya. Jadi support dia masih di sekitar 1070. Agro, Breeze, agronya masih belum. Nah, Breeze-nya ini sepertinya tadi turun
terus ditarik naik. Jadi closingnya tetap aja. Kita tengok dulu Breeze. Ya, dia sempat turun ya teman-teman. Dia sempat turun 1540 tapi closingnya di bawah, naik lagi. Oke, kemudian untuk BTPS yang kemarin pergerakannya oke, hari ini masih lanjut. Masih bisa bertahan di atas 61,8. Kemudian saya lanjutkan Bank Digital Arto. Arto memang kemarin tuh sampai di supportnya dia ya. Tapi hari ini sudah mulai naik. Tapi kenaikannya masih belum bisa ngelewatin 15.100. Masih belum bisa ngelewatin 15.100. BGTG masih belum. Ya percepat aja teman-teman ya. BBYB ketemu resistan ya. BBAI masih belum. Pergerakan sama. BABB, BNBA sama semuanya ini. BVIC cenderung mencari support ya. Oke, kemudian saya lanjut ke bawah, nggak ada yang menarik semuanya. Ini back turun lagi ya teman-teman. Ini nggak ada yang menarik. Ini BEMAS, dia konsol area. Nah ini Amar nih, perhatikan teman-teman ya. Amar ketika dia naik, dia tertahan dan membentuk satu konsol area. Ini cukup menarik untuk diperhatikan. Selama dia tidak turun lebih dalam lagi. Ya, kita tengok dulu aja pakai Fibo yang kecil ini. Jadi supportnya dari Amar ini ada di 396. Ya, pertahanan terakhirnya ya kayaknya di sekitar 374. Karena di bawah dari itu dia ada target bisa sampai ke 335. Jadi perhatikan aja karena di area sekarang ini di area 396 itu ada support candle ya. Dinar masih belum. Bevin retracement setelah dia naik, teman-teman. Retracement setelah dia naik. Ini tembus support nih. Support berikutnya ada di 1340. Oke, BTPS apa tadi? BBTN sudah saya bahas. BJBR masih bertahan ya, teman-teman. BJTM masih bertahan. Nah, BJBR yang hari ini ngebreak. Ya BJBR, kita lihat dalam weekly-nya oke ya. Weekly-nya oke nih, mau ketemu MA 200-nya 1480. Kemudian Astra Internasional, teman-teman. Astra menguat lagi ya. Resistannya di 6600. Untuk auto dia sedikit aja menguat karena United Tractor juga sepertinya juga naik ya. Nanti kita tengok. Kemudian untuk ACES, saham-saham consumer, teman-teman, ini ACES ini penurunannya udah mulai terbatas. Namun demikian dia juga masih belum beranjak naik lagi. Unilever masih belum turun lagi, Indofood juga turun lagi. Garuda Food masih sama, ICBP juga masih sama di area support. Nah teman-teman, saya itu kadang ditanya ya teman-teman yang ya sebenarnya ya teman-teman udah senior sih, cuman di saham belum senior, di saham baru-baru masuk juga. Rata-rata mereka ketika baru-baru masuk ini, teman-teman saya ini seumuran saya ini, mereka akan mengambil saham-saham seperti Unilever, Indofood seperti itu. Ya mungkin karena melihat memang secara produk itu adalah perusahaan yang mature seperti itu. Cuman saya sendiri kalau ditanya saham seperti ini gimana gitu. Kalau saya ngelihat saham itu bukan dari produknya yang beredar di pasar, tetapi lebih ke chart. Kalau secara chart pergerakannya masih pada downtrend, itu saya akan cenderung skip sebagus apapun perusahaan tersebut produknya seperti itu. Jadi saya ngelihat bukan berdasarkan produk yang berada di pasar. Ya itu mungkin untuk investing, tapi karena saya bukan investing dan saya adalah trader, jadi saya akan melihat apa yang ada di chart. Bukan saya memenuhi mindset saya dengan oh produknya bagus enggak. Saya akan lebih ngelihat kepada apa yang sedang terjadi pada saham tersebut di chartnya seperti itu. Kalau chartnya cenderung downtrend, saya juga masih belum ya. Misal pun saya nekat masuk, saya akan ketika dia ada rebound, saya akan take profit ketika mulai ada pelemahan seperti itu. Jadi sekaligus ini menjawab kepada teman-teman yang sering menanyakan untuk saham-saham yang seperti ini, perusahaan-perusahaan yang bagus tapi masih downtrend. Ya karena saya trader, jadi jawaban saya adalah seperti itu. Saya hanya masuk pada saham-saham yang secara pergerakan bagus. Kemudian tadi saya bahas bahwa saham-saham minyak
Maksud saya harga minyak oke, naik, tapi ini saham-saham minyaknya kurang bergairah juga. Nah inilah alasan kenapa saya sebenarnya tidak terlalu menitik beratkan kalau ada harga minyak dunia naik, saya terus ngeborong saham minyak di bursa enggak, tapi saya lebih ke coal biasanya. Seperti itu. Kalau Akra kemarin ya teman-teman, kemarin Akra oke, hari ini dia retracement. Ya memang sih kebiasaan di market itu yang saya amatin, kalau satu saham yang kemarin naik kenceng itu biasanya besoknya paginya itu juga naik tapi sedikit. Itu terjadi di ASA juga ya, walaupun sorenya ditarik. Ya walaupun nggak persis sama seperti itu, tapi biasanya kejadiannya kalau setelah breakout yang panjang diikuti dengan kenaikan yang panjang, biasanya besoknya akan turun dulu. Tetapi biasanya apabila turunnya dengan volume kecil, saya masih akan hold. Perusahaan gas hari ini juga sebenarnya dia masih bisa bertahan di atas 23,6 ya teman-teman, masih cukup oke. Saham-saham sawit Astra Agrolestari ini masih dalam rentang yang sama teman-teman. Astra Agrolestari LSIP ya, dalam rentang pergerakan yang sama dengan sekitar 2 hari ini. Sims juga sama, saya percepat aja. Oke teman-teman, kalau ada yang sangat-sangat menarik akan saya bahas lebih detail. Gosco Plantation ya, retracement. Dalam tren naik kecil ini retracement. Memang fibunya akan jadi banyak sekali, tapi nggak apa-apa. Ini fibunya seperti ini. Nah, sebentar, ini saya tarik, saya mencari supportnya dia ya. Saya mencari supportnya dia. Aduh, kehapus teman-teman ya. Saya mau mencari supportnya dia di sini. Ya, supportnya dia itu koreksinya dia sekarang udah sentuh 78 hari ini. Namun demikian closingnya bisa ditarik. Jadi target ke 23 ke sini. Jadi sementara nggak ada. Kalau misalkan closingnya dari LSIP Gosco Plantation di bawah 154, maka dia ada target. Ya, targetnya itu kisarannya di 143. SSMS sama ya teman-teman, masih belum. Sgero ya hari ini ada upside sedikit. Sgero ini hampir ketemu 50 retracement. TAPG hari ini cenderung mencari support ya, cenderung mencari supportnya. BBT masih belum, pergerakannya sama. Kemudian saham batu bara teman-teman ya, harganya masih cukup oke, harga batu bara ini. Tapi hari ini harum. Walaupun masih bergerak ya, tapi dia masih belum signifikan seperti itu. Dia masih dalam rentang yang sama dengan sebelumnya. Belum berhasil ngebreak resistan sebelumnya. Adaro ini justru yang lebih bagus. Ya, Adaro yang lebih bagus ini. Dia sampai di 38,2 retracement. Target sementara ada di 50 retracement 2960. Indo Tambang Raya sepertinya hari ini ada pengumuman bagi dividen ya teman-teman. Oke, ini mengalami kenaikan. Bisa bertahan di 50. Hari ini maksudnya kemarin bisa bertahan di 50 lanjut naik. Namun demikian closingnya hari ini tepat di 50. Sepertinya ada yang take profit juga untuk Indo Tambang Raya. PTBA. Ini PTBA itu terkoreksi sampai, kalau kita lihat tren besarnya itu dia terkoreksi sampai 38 lebih sedikit. Tapi karena kemarin berhasil naik dan lanjut naik lagi. Ya. Sementara targetnya sebenarnya kita lihat dulu ya, kita lihat dulu. Kalau misalkan besok dia nggak kuat ke sini, naik di atas sini, target ini tetap berlaku di sini ya. Di sini kalau dia ketemu resistan ini nanti nggak kuat turun, itu targetnya tetap di 61,8. Indika Energi oke ya teman-teman. Hari ini dia lanjut naik, ketemu resistan pertama. Ya, Petrosi. Oke, Petrosi. Dalam tren turun yang kecil ini kepentok di 50 retracement-nya. Nah, ini kemudian Delta Dunia. Ini ketemu resistan 61,8. Nah, Toba hari ini sepertinya membaik. Ya, perhatikan Toba ya. Kisaran 1228. Itu kuncinya pertama dulu. Baru kemudian di 1280. Nah, MBSS ini yang pergerakannya sering berbeda. Saya sampaikan kalau batu bara merah dia biasanya hijau. Kalau batu bara hijau dia merah secara umum seperti itu. Hari ini saham batubara banyak yang bergerak tapi tipis. Justru MBSS-nya yang bergerak ini. Memang unik ya
teman-teman. Kemudian unit detector ya, hari ini bisa naik tapi terkoreksi lagi. Seperti itu, ini malah meninggalkan gap ya. Meninggalkan gap. Padahal bagus loh ini kenaikannya ini hampir sampai di resistannya dia 27600-an. Baik teman-teman, kemudian sektor konstruksi ini sudah mulai ada turunnya, udah mulai melemah, tapi ya secara bentuk chart ya masih seperti ini, masih menyusur trend channelnya. Jadi ya teman-teman mesti tetap berhati-hati aja, karena saya kemarin cut loss juga karena salah posisi dan nggak jadi ngegas. Saya kecepatan belinya sebelum dia ngebreak ya. Ya kalau model seperti ini teman-teman belinya ya di support-supportnya ini. Ya kayak di tengah nih mid band ini boleh dibilang support juga. Kemudian nanti supportnya ya yang di area-area ini. Area-area dari support dari downtrend price channel ataupun mid band dari downtrend price channelnya bisa. Sudah mulai ada geliat ya. Sektor konstruksi BSDE ini setelah terkoreksi sampai 238, 23 hari ini bisa naik di atas 23 retracement. Pakuwon juga sama, secara bentuk BSDE Pakuwon sama ya. Koreksinya hanya sampai 38,2 retracement. Asri justru hari ini yang bagus, dia bisa ngebreak high sebelumnya, candle sebelumnya di 168. Ini dia di target 50 retracement yang kecil kecape, yang gede juga kecape teman-teman. Ini yang kecil itu yang di sini, yang biru ini kecape, terus yang gede itu ada di hari ini belum kecape ya, karena nilainya di sini. Jadi perhatikan teman-teman di 172, kurang sedikit. Kemudian SMRA, ini banyak yang nanya SMRA. SMRA yaitu dari tren dia naik, koreksi kemarin sampai 50, naik lagi 38, 23 ya, sementara dia kan naik retracement. Seperti itu, retracement dan sudah mulai mantul dari 38. Pantulan dia dalam tren kecil ini teman-teman. Tren kecil ini cukup terjaga karena dia hanya sampai di 38 koreksinya. CTRA oke ya, seperti Asri dia break. 50 udah kecape, 50 berikutnya kecape, 50 udah kecape, maksud saya. Resistan berikutnya ada di kisaran 1150 weekly. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do. Baik teman-teman, berikutnya sektor telekomunikasi ya. Telkom ini naik tapi pelan-pelan aja. Cukup terjaga tapi pelan-pelan dan koreksi-koreksinya juga nggak dalam, jadi mau masuk juga susah ya. Indosat pelan-pelan saja merangkak, ngebentuk seperti triangle simetrik. Potensi turun sama naik sama. Jadi kalau masih belum jelas mending ditonton aja dulu. Excel yang lebih jelas. Ini bentuknya ya seperti triangle. Ini ada resistan hari ini di 23,6 berhasil di break setelah sekitar seminggu lebih nggak mampu. Berikutnya diperhatikan di 2790 ya untuk Excel ya. Trend malah breakdown support ya teman-teman. Trend breakdown support. Nah, breakdown juga supportnya. Nah, teman-teman, ini supportnya ada di bawah di 54. Banyak sih support candle, ada banyak sih. 63-an seperti itu. Ya skip aja ya, kurang menarik pergerakannya. Masih banyak saham-saham lain yang lebih menarik. Kemudian TOWR, ini akhirnya hari ini ngebreak dari candle sebelumnya. Namun ada resisten lagi. 3.000-an, 3.050. TOWR ngebreak juga ya teman-teman, tapi ada resistan 1100. IMAS masih belum, IMJS masih belum ya. Supportnya untuk IMJS ini saya betulkan dulu. Support IMJS ini di kisaran 441 ya, ya kurang dikit lagi. Baik teman-teman, berikutnya saham metal ya, Antam, oke. Hari ini dia bisa sampai 38,2 retracement. Target sementara di 2710. 2710. Inco juga masih lanjut naik ya teman-teman. Inco kenceng ini ya. Inco kenceng banget naiknya. Kemarin koreksinya dia kan sampai 61. 51, 50, 38 retracement lanjut naik. Untuk TINS
Teens itu kan sepertinya kemarin nunggu pergerakannya Inco ya. Inco-nya kemarin bagus, teensnya bertahan. MDKA kemarin bertahan, hari ini melihat Inco-nya Jos, Antam, teens sama MDKA semuanya Jos. Ya MDKA juga sama teman-teman ya. Ini udah ketemu hampir high-nya lagi 4760. MDKA ini kuncinya adalah ketika dia terkoreksi yang dalam, kita sikat aja seperti itu. Itu dari metode hafalan saya untuk MDKA. Kemudian BRPT hari ini ya break 23, breakout atau naik atau menembus. Ini sebenarnya ciri-cirinya jelas sih di sini. Kebentuk satu ascending triangle ya, teman-teman. Ini sih seperti simetrik ya, tapi nggak begitu sempurna seperti itu. Ya, bisa dibilang simetrik juga sih. Break teman-teman ya. Kemudian ESA. ESA hari ini sebenarnya masih lanjut naik. Ini barang all time high ya. Jadi strateginya adalah buy on weakness. Ini ya namanya barang-barang naik kencang seperti ini. Wajar ada koreksi. Ini mesti ditengok dulu besok karena sinyal hari ini adalah doji ya. TPIA bertahan ya setelah dia naik berapa hari kemarin. Bertahannya dia ini tepat di sekitar 50 retracement ya. TKIM, INKP masih belum, saya skip aja. Nah kalau teman-teman untuk JSM ini, kalau teman-teman yang ingat kemarin, ini saya sampaikan bahwa 50 retracement ini adalah target yang kuning. Sekaligus ini adalah merupakan resistan dari uptrend price channel. Jadi kemarin saya tandain ini kemungkinan orang-orang akan take profit di area sini. Teman-teman, ini cerita kemarin ya, dan nyatanya hari ini juga tepat sekali ya. Tepat sekali di 50 retracement di sini. Sekaligus di area resistan dari uptrend price channel ini. Ternyata benar terjadi koreksi. Indosemen ya. Indosemen tuh dia memang bisa bertahan di 38 retracement. Tapi ini kepentok MA 200 dan juga resistan dari trend line yang saya bikin ini. Jadi kuncinya dia memang harus bisa keluar dari trend line ini. Sayangnya udah beberapa kali dia nggak bisa keluar. SMGR masih belum ya. Nah ASA teman-teman saya masih pegang. Ini sementara memang targetnya ke 2867. Karena dia downtrend ini. Trend ini dia downtrend. 2867 dulu targetnya sementara di situ dulu. Itu dekatan dengan MA 200 ya. Era juga masih oke, cuman ya era ini hari ini masih oke, cuman masih belum lebih tinggi dari kemarin ya. 50 retracement udah dekat ya 600 sama sekaligus MA 200-nya. ASA era ini mirip sama bentuknya, mirip. Same teman-teman hari ini lumayan ya, reboundnya 424 poin atau 6,28. Nah perhatikan tuh Same itu 425 itu resistannya. Nah MTK ini juga ketemu resistan dari trend line yang saya bikin ini. Jadi kuncinya dia harus bisa keluar dari situ. Karena udah berapa kali, 1, 2 nggak bisa keluar ya. Nah MPPA kemarin saya take profit dan hari ini dia cenderung agak melengkung. Turun seperti ini maksud saya. Nah berarti ditengok aja ininya. Titik koreksinya itu ada di 389, 363. Ya mungkin saya akan buyback kalau turun, tapi sementara belum. Multipolar masih belum ada pergerakan. LPPF masih terkoreksi juga ini teman-teman. Tapi koreksi dia ini hari ini sampai di 23,6 retracement dan mantul ya. Nah, LPCK saya bilang kemarin ini ada garis sebagai support dan hari ini ternyata tidak turun lebih dalam dari itu. Ya. Bisa mantul dari ini ya. Bisa mantul dari 61,8. Sehingga teman-teman perhatikan targetnya dia itu ada di sini 1305. Kemudian LPKS saya skip aja, MLPT skip ya. Nah MTDL dia setelah kemarin naik terus koreksi 3 harian. Hari ini udah mulai bertahan ya. Karena dia ketemu 50 retracement. Di 50 retracement areanya orang take profit dan terkoreksi, tapi koreksinya hanya sampai satu tingkat di bawahnya. Supportnya 38,2 retracement tapi cenderung mantul lagi. Jadi perhatikan di 705 atau di 50 retracement.
MMLP kemarin ngebreak, tapi hari ini dia retracement sebentar. Masih cek lagi teman-teman besok apakah dia lanjut naik atau turun. Karena kalau memang dia mau naik biasanya masih akan lanjut naik. Karena dorongan volume gitu. Memang saat ini itu sehari naik, sehari istirahat. Sehari 2-3 hari istirahat. Kalau selama istirahat itu, konsol area yang kecil itu tidak terjadi penembusan support dengan volume biasanya, atau volumenya kecil ketika turun retracement biasanya masih lanjut naik. Karena belum keluar orang-orangnya. Saratoga hari ini ketemu 50 retracement terkoreksi, memang sakti sekali 50 retracement. Cepin, Java main, ya begitu-begitu aja teman-teman ya. Ya kalau ngelihat seperti ini ya naik turun dalam rentang yang sempit seperti ini ya, kalau saya sih skip aja sektor saham ini. Oke teman-teman, berikutnya kita tengok dulu saham-saham farmasi. Ini nggak ada yang menarik ya. Yang menarik pergerakannya sempit-sempit saja. Nah ini Same udah saya bahas tadi. Silo teman-teman ya, Silo 2 hari rebound. Kemudian Nikel, Antam, Incotins, MDKA, DKFT juga sama ya, bergerak pure enggak, DKFT aja. Kemudian retail, saham peritailan MAPI ya pergerakan seperti ini teman-teman bisa ngelihat ya. Ini naik turun tapi dia ngebentuk model channel. Ya udah jarang banget trading MAPI. Saya ambil coba yang paling banyak dilewatin ya teman-teman. Ini cuma gambaran kasar aja. Nah seperti itu. Dia kalau membeli ya usahakan di support dari uptrend price channelnya ini. Aisyah belum ya teman-teman. Gudang garam. Nah kemarin naik tapi terus turun ya. Emang harus hati-hati saham-saham yang cenderung downtrend itu. HMSP ini. Rals habis naik konsolidasi. Mendekati lebaran, apakah dia akan naik teman-teman? Era juga, LPPF. Oke. Chen tadi banyak bergerak ya teman-teman. Ini udah jarang banget saya pantau. Dulu sih pernah ya. Coba kita lihat trennya ya. Kalau kita menggunakan tren base Fibonacci, maka kita akan cari tren yang ke break ini. Dan kemudian kita tarik Fibo-nya seperti ini. Jadi ini valid menjadi support resist yang kita gunakan dari Fibo. Jadi resistan pertama berhasil di break, resistan kedua targetnya tetap di sini teman-teman. 50. Nah nanti kalau 50 oke, baru bicara target yang lebih tinggi. Sementara kalau model kayak gini kuncinya di 50 retracement di 250-an ya. Oke, kemudian apa ini? Ini saham non cyclic, cyclical 1, cyclical 2. Kemudian kita tengok saham top gainer. Agrostar ini saya kadang agak heran dengan hasil top gainer ini. Oke, saya skip aja teman-teman. Oke, teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan hari ini, bahwa IHSG tembus rekor baru lagi ya, Di video saya sering banget saya bahas bahwa untuk bisa membawa IHSG turun ataupun naik itu mutlak diperlukan saham-saham penggerak indeks yang memiliki weight yang berat ya. Contoh weight-nya seperti ini, BCA, BRI ini paling berat semuanya ya. Seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman semuanya ya. Teman-teman, saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang menjadi supporter ini ya. Saya di sini join this channel. Terima kasih teman-teman yang masih mensupport channel ini. Terus kemudian sekali lagi saya pesankan kepada teman-teman bahwa saya tidak terima titip dana trading ya teman-teman. Begitu aja teman-teman. Terima kasih teman-teman semuanya. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do